pengembangan dan pelatihan SDM. Kemarin kita sudah mempelajari bersama di video-video saya sebelumnya. Yang pertama itu adalah perencanaan SDM, dan yang selanjutnya adalah rekrutmen, dan selanjutnya adalah seleksi. Nah, saat ini kita akan belajar atau mendiskusikan bersama, atau saya akan menjelaskan beberapa teori tentang pengembangan dan pelatihan. Nah, pengembangan dan pelatihan dalam sebuah organisasi itu sangatlah penting, ya. Manfaatnya bukan hanya untuk para karyawannya atau para pegawainya, tapi karena karyawan atau pegawai yang mempunyai kualitas yang baik, itulah adalah aset dari organisasi tersebut. Yang pertama adalah tujuan pengembangan SDM. Ada 4. Yang pertama adalah meningkatkan efektivitas pengembangan kompetensi pegawai melalui diklat, ya. Jadi untuk menaikkan kompetensi, ya, dari para pegawainya itu dilakukan diklat, gitu ya. Diklat itu perkumpulan untuk melakukan pelatihan, gitu ya. Lalu yang kedua adalah menyelaraskan program pengembangan dengan kebutuhan kompetensi yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan. Jadi maksudnya bahwa di beberapa divisi atau semua divisi satu dengan divisi lain itu mempunyai kualifikasi atau kebutuhan, ya, untuk pengembangan yang bermacam-macam. Jadi kalau kita mau melakukan pengembangan atau pelatihan, ya, di berbagai divisi atau berbagai jabatan, itu mempunyai cara yang sendiri-sendiri materinya. Ya, jadi makanya dilakukan penyelarasan program dengan kebutuhannya. Yang ketiga itu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyusunan program diklat untuk karyawan dalam jangka waktu tertentu. Dan yang selanjutnya meningkatkan kemudahan karyawan dalam merancang pengembangan melalui diklat dalam upaya pengembangan dirinya. Itu tujuan dari pengembangan SDM dalam sebuah organisasi. Nah, pengembangan SDM itu sendiri itu adalah upaya pencapaian tujuan organisasi, sehingga rancangan program pengembangan harus selalu dikaitkan dengan berbagai perubahan. Jadi bisa diartikan bahwa sebuah organisasi melakukan pengembangan, melakukan pelatihannya untuk para pegawainya itu harus disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, salah satu faktor untuk bisa kita menyesuaikan itu adalah berkembangnya atau adanya perubahan yang dialami oleh organisasi itu tersebut. Nah, tujuan organisasi dapat dicapai dengan memastikan bahwa setiap karyawannya memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam setiap pekerjaan atau jabatan. Jadi organisasi itu bermaksud untuk para karyawan itu mempunyai kualifikasi atau mempunyai kemampuan, gitu ya, untuk mendukung tujuan organisasi. Nah, karyawan untuk bisa mendukung tujuan organisasi dilakukan pelatihan dan pengembangan itu sendiri. Nah, dalam tabel atau bahkan yang saya sampaikan ini itu membuktikan alur, ya, bagaimana cara pengembangan SDM itu dilakukan. Jadi yang pertama adalah organisasi harus menganalisa kebutuhan terlebih dahulu. Ya, setelah bisa menganalisa, setelah itu menyusun program pengembangan itu, ya. Nah, di dalam penyusunan itu secara teknis pelaksanaannya itu harus menyusun bahan-bahan pelatihan yang nantinya akan dilakukan atau untuk pegawainya gitu. Nah, di tabel yang selanjutnya itu ada beberapa kriteria
pengembangan organisasi atau pengembangan SDM dalam sebuah organisasi. Yang pertama adalah pendidikan dan pelatihan itu sendiri, ya. Lalu yang selanjutnya itu dengan cara mandiri atau dilakukan sendiri karyawan itu. Nah yang selanjutnya menggunakan tolak ukur, gitu ya, atau biasanya perusahaan melakukan benchmarking ke perusahaan atau organisasi yang sama bergerak dalam bidangnya, gitu. Lalu yang selanjutnya bisa dilakukan juga dengan penugasan, ya, antara perusahaan satu untuk karyawannya ini bisa lebih berkembang, itu melatihnya dengan cara menugaskan karyawan itu bekerja di perusahaan lain yang mempunyai arah yang sama perusahaan itu. Lalu yang selanjutnya atau yang terakhir adalah pemanduan, ya, pemanduan menggunakan pelatihan secara langsung, ya, seperti diklat dan lain-lain. Nah setelah itu dilakukan dengan memilih salah satu metode, ya, pelatihan dan pengembangan itu, makanya organisasi akan berharap karyawan yang setelah dilakukan pelatihan dan pengembangan itu mempunyai kompetensi dan mempunyai kinerja yang lebih baik dari sebelumnya. Nah setelah itu, setelah kita bisa melihat perkembangan karyawan itu setelah dikembangkan dan dilatih, itu harus dilakukan lagi, yaitu adalah evaluasi. Nah, oke, yang selanjutnya masih tentang pengembangan sumber daya manusia. Nah, pengembangan sumber daya manusia atau pengembangan karyawan atau pegawai di sebuah perusahaan atau organisasi itu digunakan berbagai sumber informasi tentang calon sehingga memenuhi kompetensi yang diperlukan. Nah, saya tekankan sekali lagi bahwa mau melatih dan mengembangkan karyawan itu bagian SDM harus mempunyai data detail, ya, tentang karyawan atau pegawai yang akan dilakukan pengembangan dan pelatihan itu. Contohnya dia lulusan D3, S1, S2 atau S3. Nah setelah itu data yang harus diperlukan juga dia lulusan dari jurusan apa, ya, terus dia bekerja di divisi apa. Bahkan mungkin juga bisa dilakukan dia umurnya berapa, ya, apakah dia sudah menikah atau belum, gitu ya. Semuanya nantinya akan direkap dan dijadikan kesimpulan yang nantinya akan dilakukan eksekusi, ya, akan dilakukan pelatihan dan pengembangan. Nah selanjutnya karyawan yang dinilai lemah berkompetensi tertentu dapat diarahkan untuk kegiatan pengembangan sehingga diharapkan mampu meningkatkan kinerjanya. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa karyawan yang akan dikembangkan dan dilatih itu bukan hanya karyawan yang akan naik posisi atau jabatannya. Jadi setelah kita bagian SDM melakukan evaluasi, ternyata ada grafik pekerjaan atau kinerja dari karyawannya yang menurun, itu bisa juga dilakukan pengembangan dan pelatihan. Nah, oke. Yang selanjutnya tentang manajemen pelatihan. Prinsip-prinsip dasar dalam manajemen pelatihan. Yang pertama adalah kemandirian, ya. Yang kedua adalah fokus pada kemampuan pelaksanaan pekerjaan. Yang selanjutnya mendekatkan dan mempercepat pelatihan. Yang selanjutnya adalah harus wajib adanya dukungan dari pimpinan organisasi atau pimpinan dari divisi atau satuan kerja karyawan itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah keterlibatan aktif pesertanya. Nah, ini makanya harus adanya kesadaran dari semua belah pihak, gitu ya, terutama diwajibkan dari karyawan itu sendiri, karena harus ada keterlibatan aktif untuk mengikuti pelatihan yang sudah disusun oleh bidang SDM. Yang selanjutnya tidak mengganggu aktivitas pekerjaan rutin. Nah, ini perlu juga. Jadi orang atau karyawan yang sudah atau akan dilakukan pelatihan dan pengembangan itu harus menentukan juga waktu pekerjaannya. Jangan sampai pelatihan atau pengembangan itu mengganggu pekerjaannya dia atau mengganggu yang nantinya berakibat mengganggu pekerjaan teman rekan kerjanya, gitu ya, yang nantinya akan berimbas atau efeknya tidak
terganggu ya di divisi itu, tujuan divisi itu akan terganggu, jadi harus diperhatikan. Nah, yang selanjutnya itu adalah variasi metode pembelajaran. Nah, ini perlu juga dilakukan karena tujuan organisasi untuk melakukan pelatihan itu tujuannya harus tepat sasaran gitu ya. Jadi memang harus hati-hati, harus melihat metode-metodenya. Apakah metode yang dipilih ini itu bisa cocok digunakan untuk orang yang akan dilatih. Ya, jangan sampai metode yang dilakukan ini itu ternyata salah atau tidak sesuai dengan orang yang akan dilatihnya. Nah, negatifnya hasilnya nantinya akan tidak bermanfaat karena karyawan itu yang dilatih tidak bisa menyerap apa yang sudah dilatih oleh organisasi untuk karyawannya itu. Nah, selanjutnya itu memanfaatkan sumber daya yang ada, gitu ya. Jadi memang bisa diartikan bahwa pelatihan dan pengembangan ini memang benar-benar memanfaatkan orang-orang yang dari orang yang akan dilatih itu orang-orang yang memang benar-benar kerja di perusahaan itu. Dan kalau bisa atau lebih baik gitu ya, orang-orang yang melatihnya itu orang-orang yang sudah mengerti tentang organisasi itu. Ya, selanjutnya adalah menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif. Ya, sekali lagi, menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif karena iklim atau suasana yang kondusif itu akan menghasilkan hasil yang terbaik. Nah, oke, masih berkaitan tentang manajemen pelatihan. Yang selanjutnya ada tentang metode pelatihan yang tadi di awal sudah sedikit saya sampaikan. Ada beberapa metode pengembangan yang bisa dipakai oleh organisasi untuk pegawainya. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang metode pelatihan. Ada 4. Yang pertama adalah belajar mandiri, gitu ya. Jadi karyawannya itu ditugaskan bahwa dia contohnya melakukan kinerja yang buruk, gitu ya. Lalu diberi surat peringatan dan teguran untuk melakukan pelatihan secara mandiri agar kinerja dari karyawan tersebut itu bisa grafiknya naik. Itu yang pertama adalah belajar mandiri. Yang kedua itu adalah tutorial. Ya, jadi tutorial itu diberikan cara-cara atau anjuran-anjuran secara tertulis untuk karyawan itu. Nah, yang selanjutnya metode pelatihannya itu ada studi kasus. Ya, studi kasus contohnya mencontohkan atau memberikan kasus yang harus dipecahkan, gitu ya. Yang diskusikan harus dipecahkan. Dari studi kasus itu nanti karyawan bisa mengerti atau bisa mempraktekkan atau bisa bermanfaat untuk nantinya dia bekerja. Dan yang selanjutnya atau yang terakhir metode pelatihan adalah gugus kendali atau gugus kendali mutu atau GKM. Jadi itu dibikinkan tabel. Jadi nanti kira-kira isi dari pelatihan itu apa isinya, gitu ya. Contohnya tentang kepemimpinan atau kompetensi dasar, gitu ya. Jadi nanti di tabel yang selanjutnya ada keterangan bahwa hasilnya dari tes kepemimpinan dia akan hasil yang sebelumnya berapa, nanti hasil yang selanjutnya setelah pelatihan itu nanti nilainya berapa. Nah, oke, yang selanjutnya adalah standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI, gitu ya. Jadi memang kalau kita berbicara tentang pelatihan dan pengembangan untuk dosen ataupun untuk karyawan di industri apapun, gitu ya, atau industri penerbangan atau industri perguruan tinggi atau industri pendidikan, kesehatan dan lain-lain, sepertinya kita sudah mempunyai standarnya, yaitu standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Itu sebagai acuan kita akan melakukan pelatihan, ya, dengan jenis pekerjaan tertentu, gitu ya. Nah, konsep dasar SKKN itu yang pertama adalah mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan. Yang kedua, mengorganisasikan pekerjaan. Dan yang ketiga, menyiapkan apa yang harus dilakukan apabila terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula. Dan selanjutnya, menggunakan kemampuan yang dimiliki untuk memecahkan masalah
Yang selanjutnya, menyesuaikan kemampuan yang dimiliki apabila bekerja pada kondisi dan lingkungan yang berbeda. Nah, itulah konsep dasar dari SKKNI yang sudah saya jelaskan, bahwa ini adalah metode atau anjuran atau aturan pelatihan dan pengembangan beberapa jenis karyawan di perusahaan atau di organisasi atau bahkan di industri-industri tertentu. Nah, oke, selanjutnya mungkin cukup pembahasan dari bab ini ya, tentang pengembangan dan pelatihan. Nanti kita akan ketemu lagi dengan pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.